Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadi Prayabina dengan nomor induk mahasiswa B2110013 dari kelompok 2 dengan judul tugas kelompok Kopi Lup atau Kopi Celup. Materi yang akan saya bawakan terdiri dari fokus permasalahan, analisis sumber daya, empathy map, storywork, analisis diagram, pihak yang terlibat, mendefinisikan masalah, menggali lebih dalam, serta brainstorming. Pada fokus permasalahan, seperti yang kita ketahui bahwa kopi adalah salah satu minuman yang digemari oleh masyarakat dunia karena rasa dan khas aromanya. Kopi bubuk merupakan kopi yang cukup populer di masyarakat. Dan kopi dapat dinikmati dengan menyeduh bubuk kopi dengan air panas dengan atau menggunakan gula. Titik permasalahan yang kita lihat pada kopi bubuk ini adalah bubuk kopi yang tersisa dari hasil penyeduhan yang terendapkan, yang mana dapat merusak mood para pecinta kopi jika terminum, ataupun dalam segi kesehatan dapat meningkatkan kolesterol tubuh secara signifikan. Oleh karena itu, dari fokus permasalahan tersebut kami menyimpulkan bahwa untuk mengambil produk kopi celup atau kopi dengan penyaringan yang penggunaannya dengan cara dicelup, yang mana setelah diseduh hasil penyaringan tersebut, bubuk kopinya dapat dibuang setelahnya. Untuk analisis sumber dayanya, kami membutuhkan keahlian data penelitian dan pengembangan produk, serta pengembangan bisnis dan desain produk grafis, serta pengiklanan dan kemampuan komunikasi. Yang mana di sini sebagai seorang keahlian data penelitian dan pengembangan produknya, ada anggota timnya adalah saya Rahmadi Prayabina dengan Halimah Zahro yang merupakan dasar dari penyelesaian masalahnya. Serta untuk pengembangan bisnis atau startupnya, yang mana di sini adalah anggota timnya adalah Aska Sayyidah Nafisa, yang mana diperlukannya ia jika ada opportunity pengembangan bisnis untuk masa depannya. Untuk desain produk, grafis dan pengiklanan, anggota tim yang ada di sini adalah Adinia Prianto, yang mana sebagai desain kemasan, prototyping dan alat publikasi kepada masyarakat. Serta untuk kemampuan komunikasinya, anggota tim yang tersedia adalah Ratna Widya Stuti, yang mana digunakan untuk publikasi langsung kepada para masyarakat. Untuk dari segi empathy map, kami melakukan riset bahwa harga kopi bubuk itu cukup murah, yang mana karena mereka tidak menggunakan filter dan menggunakan penyaringan dan penyeduhan biasa, sehingga harga yang didapatkan, cost yang dikeluarkan mereka juga cukup murah. Dan dari apa yang dikatakan atau says oleh narasumber, kopi bubuk biasa memerlukan usaha yang lebih dalam menikmati kopi, seperti pengadukan berulang dan juga pengendapan terlebih dahulu sebelum minum kopi. Dan dari apa yang kita hear dari narasumber, penampilan kopi dengan ampas yang harganya lebih murah, tapi tampilannya akan sedikit lebih kotor. Dan dari apa yang di think and feel oleh para narasumber, kopi dengan ampas tersebut dapat mengganggu ketika diminum oleh para pecinta kopi. Dan dari segi pain, kopi bubuk lebih membazir karena menyisakan kopi yang tidak dapat diminum karena tercampur dengan endapan dari si bubuk kopi ini.
Dan untuk dari segi gainnya, harga kopi bubuk ini relatif murah karena tanpa menggunakan filter. Pada bab Story World, kita memiliki 3 narasumber, yaitu ada Lala dengan umur 20 tahun, seorang wanita mahasiswa. Ada Dimas Bayu dengan umur 23 tahun, seorang laki-laki sebagai seorang karyawan swasta. Ada juga Adinia Prianto dengan umur 23 tahun, seorang laki-laki dengan mata pencariannya adalah analis lab. Yang mana dari ketiga narasumber ini memiliki relasi dan hubungan sebagai seorang karyawan perusahaan, mahasiswa maupun lingkungan masyarakat. Yang mana dari masing-masing narasumber memiliki persepsi bahwa meminum kopi memiliki ampas, yang memiliki ampas dapat mengganggu mood meminum kopi saat meminum kopi, dan masing-masing dari mereka memiliki aspirasi yang mana jika tidak ada penyelesaian secara langsung dari para produsen untuk kopi dengan ampas ini, maka dari narasumber Lala memiliki aspirasi untuk membuat kopi yang tanpa ampas dengan cara alat saring biasa, dengan menggunakan alat saring biasa yang biasa digunakan untuk menyaring benda tanpa ukuran mesh yang cukup kecil. Nah, untuk saudara Dimas beranggapan aspirasinya adalah untuk menikmati kopi menggunakan kain saringan untuk menyaring ampas kopi yang ada dari setiap kali penyeduhan kopi. Untuk narasumber Adinia, sama seperti Lala, memiliki aspirasi untuk membuat kopi tanpa ampas dengan cara penyaringan menggunakan alat saring biasa. Beralih ke analisis diagram yang dapat kita lihat pada slide, permasalahannya itu adalah tidak dapat menikmati saat minum kopi ketika kopi tersebut memiliki ampasnya. Dan untuk penyebab langsungnya adalah tentu ampas kopi. Dengan penyebab yang mendasarinya, kopi bubuk itu murah dan dijual dimanapun. Dan faktor yang menjadi kontribusi dalam berkontribusi adalah pengolahan kopi yang digiling serta pembuatan kopi tanpa penyaringan. Dari bab yang selanjutnya, untuk pihak yang terlibat, dari sini kita dapat lihat para konsumen penikmat kopi memiliki kebutuhan atau harapan ingin kopi dengan tanpa ampas dan kenikmatan yang lebih, itu dari kita dapatkan. Dan dari bagian penasaran, berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen, yaitu untuk memberikan para konsumen kopi tanpa ampas dengan kenikmatan yang dibutuhkan. Untuk produsen kopi sendiri, mereka berharap untuk mendapat penghasilan dari kopi yang dijual kepada para marketing atau pemasaran, serta mendapatkan penghasilan dari hasil penjualannya. Dan dari pihak yang relevan untuk masalah ini adalah R&D sendiri, yaitu memiliki harapan untuk menghasilkan kopi yang tanpa menggunakan ampas sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan juga dapat memenuhi kebutuhan dari bagian riset pemasaran serta memenuhi kebutuhan produsen kopi. Dari bab yang selanjutnya, pada bab pihak yang terlibat, dapat terlihat hampir pada slide. Untuk aspek utama yang kami ingin selesaikan adalah ampas kopi. Dan kenapa isu atau aspek utama ini penting? Karena
eh, ampas kopi itu sendiri dapat mengganggu kenikmatan ketika minum kopi. Kenikmatan dalam minum kopi ini cukup penting bagi kami karena tentu saja dengan minum kopi yang kita cari adalah kenikmatan dalam menyeruput menikmati tiap seruputan yang ada. Dan siapakah yang sebagai pemilik masalah ini? Tentu saja para pencinta kopi tanpa ampas. Untuk faktornya yang menjadi masalah, faktor utama dari masalah tersebut adalah harganya, umur orangnya, serta kebiasaan minum kopinya. Itu untuk masalahnya, untuk definisi masalah yang ada. Beralih ke bab kerja yang selanjutnya untuk bab menggali lebih dalam yang ada. Dari bab ini kita dapat lihat banyak cara untuk menyaring kopi, ampas, atau menyeduh kopi, atau dengan kata lain menghasilkan filter kopi tanpa ampas. Dan cara-caranya berbagai macam, dari cara menyaringnya, cara menyeduhnya, maupun menggunakan alat-alatnya. Dan masing-masing dari item-item ini memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Akan tapi sesuai dari yang dibutuhkan oleh konsumen atau kalangan masyarakat umum, yang mereka butuhkan adalah sesuatu yang efektif, cepat, dan juga tentu saja sebagai harga yang terjangkau bagi semua kalangan. Maka dari itu kami memikirkan untuk menyaring kopi dengan cara yang simpel, yaitu dengan penyaringan filter biasa, tapi dapat menyelesaikan masalah yang ada pada mereka, seperti itu. Untuk yang terakhir, untuk bab brainstorming, sebelum kami menemukan bab untuk menemukan kopi celuk sendiri, ada banyak ide yang kita dapatkan. Di antaranya merubah suasana tempat dari saat minum kopi, lalu merubah warna dari si kopinya, membuat kemasan yang menarik untuk para pecinta kopi. Yang biasanya menggunakan saset, ini kita bisa menggunakan langsung gelas dengan seduhan langsung, ataupun menggunakan penambahan varian rasa produk lain-lainnya. Dan dari ide-ide tersebut kami menemukan benang merah bahwa setiap ide yang ada bertujuan untuk memuaskan konsumen dan juga membuat konsumen terpenuhi kepuasannya terhadap produk kami dan juga permasalahan mereka, seperti itu. Dan oleh karena itu kami milih kopi celup sendiri, karena kopi celup simple, ramah dalam pembuatannya, harganya terjangkau, dan tentu saja dapat menyelesaikan masalah mereka, yaitu yang dapat kami pikirkan dan mereka pikirkan juga adalah ampas kopinya, seperti itu. Oke, saya pikir sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.